menjenguk saudaranya di tempat yang berbeda, lalu kemudian di tengah perjalanan dicegat oleh malaikat dengan izin Allah bertasyakal bisyakul nas, lalu kemudian bertanya aina turid, qala uridu azur akan di qaryah, aku ingin menjenguk mengunjungi saudaraku di Mekah. Lalu kemudian halaka alaihi min nikmatin tarafuha, apakah ada tujuan tertentu yang kau inginkan daripadanya? Walala, beliau menjawab tidak. Ghairatan ahbabtuhu fillah, selain daripada cintaku kepadanya karena Allah. Lalu kemudian malaikat pun menjawab, fa inni Rasulullah ilaika, Allah arsalani ilaika li ukhbiraka, aku kata malaikat adalah utusan Allah datang kepadamu untuk memberitahukan annahu yuhibbuka bi hubbika iyyah, Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Ini makna daripada hadis yang telah kita kaji pada kajian kita yang lalu. Wa fil hadis ma yadullu ala anna al-hubba fillah wa at-tazawwur fihi min afdalil a'mal wa a'zamul qurb wa a'zamul qurbi idza tajarrada dhalika min aqrabil dunya wa ahwa'in nafsi wa anna sababan li hubbillahi ta'ala lil 'abdi. Hadis ini kata ulama mengisyaratkan bahwa satu di antara amalan yang dicintai oleh Allah atau amalan yang diistimewakan adalah al-hubbu fillah, mencintai saudara karena Allah, wa tazawwuj dan saling mengunjungi, mendatangi, bersilaturahmi. Ini di antara hikmah yang kita dapatkan darinya, bahwa sedemikian itu min afdalil a'mal. Satu, wa annaha sababun li hubbillahi ta'ala lil 'abdi, dan ianya juga kata ulama menjadi penyebab Allah mencintai akan dirinya. Artinya kalau itu kita amalkan, kalau itu kita terapkan dalam kehidupan, datang kita ke saudara kita, tujuan tiada lain untuk menanamkan persaudaraan, silaturahim kita untuk saudara kita, maka niscaya Allah pun akan mencintai kita. Itu yang kedua. Yang ketiga kata ulama, wa fihi fadilatu ziyaratus shalihin. Hadis ini mengisyaratkan kalau dengan menjenguk dan mengunjungi saudara kita sudah sedemikian keistimewaan dan keutamaan yang kita dapatkan, pahala dan ganjaran yang kita terima, apalagi kalau dengan kita mengunjungi yang dikunjungi adalah orang-orang soleh. Itu dianjurkan mengunjungi orang-orang soleh. Baik. Saya baca dalam sebuah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mutahabbina la tura ghurafatuhum fil jannah kal awad al-fari' asyarri awil gharb wa yuqalu man haula ويقال هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, isnaduhu rijalun sahih. Itu satu di antara keutamaan
yang bila mana persaudaraan itu sebab karena Allah, kelak yaumul qiyamah innal mutahabbina la tu'aquhum fil jannah, itu akan diistimewakan dengan tempat yang akan ditempatinya kalau kawakib seperti bintang ataupun planet-planet yang indah, tempat yang indah, al-fari asyati awil gharib, yang bisa melihat atau terlihatkan barat dan timur. Lalu kemudian dipertanyakan, man haula, siapa mereka yang ada di dalamnya? Dijawab, haula al-mutahabbuna fillah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah sebab karena saling mencintai semasa hidup di dunia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yub'atsunna Allahu aqwaman yawmal qiyamah, la yub'atsunna Allaha aqwaman, Allah akan bangkitkan kelompok-kelompok kelak yaumul qiyamah fi wujuhihim nur ala manabir min nur, wajahnya yang bersinar terang benderang akan dibangkitkan. Ada sekelompok manusia yang wajahnya terang benderang, yutuhumun nas laisu bi anbiya'i wala syuhada, yang kiranya mereka itu bukan dari kalangan para nabi, bukan juga dari kalangan para syahid. Siapa mereka? Humul mutahabbuna fillah, mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia bersaudara sebab karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai satu dengan yang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis juga diriwayatkan dari Imam At-Tabrani. Lagi-lagi bukan dari kalangan para nabi kemuliaan itu diperoleh, keistimewaan itu didapatkan, bukan mereka dari kalangan para nabi dan juga orang-orang syahid yang mati syahid, tapi siapa mereka? Al-mutahabbun, yang cinta satu sama lainnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini hadis pada kajian yang lalu. Kita coba untuk lanjut hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul yawm al-qiyamah aina al-mutahabbuna li jalalihi al-yawm adilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, rawahu Malik. Wa rawahu Ahmad bin Lafdh, inna Allah azza wa jalla yaqul aina al-mutahabbuna bi jalali al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Wa an al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala al-mutahabbuna bi jalali fi dhilli arshi yawma la dhilla illa dhilli, rawahu Ahmad. Ketiga riwayat ini menjelaskan bahwa kelak yaumul qiyamah orang yang saling mencintai semasa hidupnya di dunia karena Allah akan diistimewakan, akan dimuliakan, dan mereka akan mendapatkan perlindungan daripada Allah. Ubillahum, kata Allah, aku lindungi mereka. Yaum la dhilla illa dhilli, yang hari itu tiada ada perlindungan kecuali daripada perlindungan. Bukan ada lagi yang bisa memberikan perlindungan kecuali perlindungan Allah.
Kepada siapa kita meminta perlindungan? Tidak ada yang bisa memberikan kecuali hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyerukan ainal mutahabbuna bi jalali. Mana hamba-hambaku yang semasa hidupnya di dunia saling mengasihi karena aku, kata Allah. Itu Allah mencari, menyerukan, dipanggilin semuanya. Mereka diistimewakan. Saat dimana orang tidak mendapatkan perlindungan, mereka ini justru yang akan mendapatkan perlindungan daripada Allah. Maka kata ulama, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu yawmal qiyamah wa dzalika 'ala ru'usil ashhad bi'aitu yasma' kullu ahli al-mahsyar. Itu ungkapan, kata ulama, ungkapan yang akan didengar oleh semua makhluk, semua hamba-hamba Allah yang dikumpulkan di padang mahsyar. Di waktu dikumpulkan di padang mahsyar, yasma'ul ahli mahsyar, semua yang ketika dikumpulkan pada masa itu mendengar seruannya. Liyakuna dzalika taqarrubatan lil mutahaddina billah. Itu untuk apa? Hikmah dibalik diperdengarkannya kepada seluruh mereka yang ada di padang mahsyar, untuk menunjukkan bahwa mereka inilah orang-orang yang Allah istimewakan. Itu takarrub sebagai bentuk penghormatan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi bukan berdiam-diam, bukan secara rahasia Allah panggil, itu tidak. Tapi di saat ketika manusia dikumpulkan semua di padang mahsyar, Allah menyerukan ainal mutahabbuna ainal mutahabbuna li jalalika. Mana orang-orang yang saling mencintai semasa hidupnya karena aku? Ayo bergeser semuanya, kira-kira begitu. Berkumpul di sini, diistimewakan. Yu'adzubilluhum yawma la dhilla illa dhillika. Aku akan memberikan perlindungan untuk mereka hari di mana hari itu tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah. Itu diserukan kepada seluruh makhluk itu. Itu hikmahnya, kata ulama, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memuliakan orang-orang yang diistimewakan, wa hasratan ala ghairihim. Maka orang yang kada dapat panggilan itu sedih, merugi. Aku jadi masa dunia kada dapat karena Allah, tapi karena kepentingan. Aku berteman dengannya karena ada kepentingan. Habis kepentinganku, aku jauhi sudah. Habis kepentinganku, kada dariku, tapi kada dariku kawan, kada dari aku persaudaraan, sudah aku jadikan musuh dan seterusnya. Putus silaturahim. Karena berteman, bersahabat, bersaudara sebab karena kepentingan. Yang ada pada mereka hasratun, kerugian, menyesal. Makanya Allah serukan secara terang-terang, biar mereka yang ketika di dunia berteman, bersahabat, bersaudara, tapi bukan sebab karena Allah, karena kepentingan duniawi yang sifatnya hanya sebentar atau sementara. Itu biar supaya merasakan akan kerugiannya. Itu kata ulama. Sehingga makna kalimat di dalam ungkapan hadis qala azza wa jalla, mana orang-orang ainal mutahabbun al-yawm udhilluhum fi dhilli. Itu diserukan secara umum, secara terang-terangan. Wa qawluhu jalla wa ala ainal mutahabbuna li jalali, wa fi riwayat al-ukhra bi jalali wal lam wal ba' huma as-sababatan ay li ajli jalali ay li sababi jalali wa huma bi makna wahid ay li 'azimi haqqi wa hurmati ta'ati la li qadri min adradi dunya wa qad tataqaddama qawlu bihi. Jadi maksud kalimat li jalali atau bi jalali dengan kebesaran dan keagunganku, artinya orang yang menanamkan persaudaraan itu bukan sebab karena dunia, bukan sebab karena faktor yang lainnya, tapi sebab karena
mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat ainal mutahabuna li jalali atau fi jalali, maknanya sama. Walaupun sedikit berbeda riwayatannya tapi maknanya sama. Wa qawluhu, dan ungkapan dalam hadis al-yawm dhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhill, al-murad wallahu a'lam al-yawm dhilluhum fi dhilli arshi qasli fi dhilli al-arshi. Qila hadhihi idhafah tashrif wa ikram. Ini kata ulama ungkapan menunjukkan kemuliaan yang Allah peruntukkan bagi mereka, sebab diidhafahkan kepada dirinya. Aku hari ini, kata Allah, akan memberikan perlindunganku kepadanya. Udhilluhum fi dhilli. Itu ungkapan bukan wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui, bukan diarti dengan payung, dengan tenda, ada. Sebab tentu tidak sama perlindungan yang Allah berikan. Artinya kata ulama di sini ungkapan sebagai bentuk bahwa Allah memuliakan mereka. Allah akan memberikan pertolongan untuk mereka. Itu makna kalimat udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, kata Allah. Sudah ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Allah. Hadhihi idhafah tashrif.